Assalamualaikum anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam di kelas 5. Materinya yaitu beriman kepada kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah ini termasuk rukun iman atau rukun Islam? Iya. Beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman. Yang keberapa ya? Iya, rukun iman yang ketiga. Nah, beriman kepada kitab Allah itu kita rinci dalam 4 materi. Yang pertama itu meyakini adanya kitab suci, kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, yang ketiga kitab suci Al-Quran, yang keempat percaya diri sebagai muslim. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu meyakini adanya kitab suci. Kita meyakini adanya kitab suci, kenapa? Karena kitab suci itu adalah ajaran atau pedoman dalam menjalankan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita para hamba Allah agar menjalankan segala perintahnya sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci ajaran agama kita masing-masing. Nah, di sini meyakini adanya kitab suci yaitu ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dibawa oleh para nabi dan rasul secara umum berhubungan dengan dua perkara. Yang pertama itu ialah tauhid, yaitu agar manusia menyembah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi kalau tauhid kita sudah benar, akidah sudah benar, kita tidak akan menyembah yang lain lagi selain hanya Allah. Kita tidak menyekutukan Allah, hanya Allah lah yang kita sembah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu hukum yang mengatur kehidupan umat manusia. Nah, hukum yang mengatur kehidupan umat manusia itu diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab suci. Untuk seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat keempat, yang artinya mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin adanya akhirat. Nah, Quran surah Al-Baqarah ayat keempat. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat keempat ini kita wajib beriman kepada kitab suci. Tidak hanya Al-Quran saja, tetapi ada kitab suci lain lagi sebelum Al-Quran. Selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Nah, ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai umat muslim dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya? Iya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab suci Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah kalamullah, yang artinya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril. Nah, jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran itu adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu yaitu perkara yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizatnya yaitu menerima wahyu dari Allah berupa Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari beberapa surah dan ayat.
Nah, di dalam Al-Quran itu, di situ semua sudah ada pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia agar kita tidak tersesat. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Iya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, yang keempat, Al-Quran itu dibuat secara mutawatir. Apa itu yang mutawatir? Mutawatir itu diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak. Jadi tidak sedikit orang yang menyusun Al-Quran itu. Agar kenapa? Agar Al-Quran itu dari zaman ke zaman itu tidak hilang dan tetap terjaga keasliannya. Kemudian, membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu merupakan obat hati kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan yang sahih. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW bersabda, apabila kita membaca Al-Quran, maka kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mempelajari kitab suci Al-Quran menjadikan diri kita itu percaya diri sebagai muslim. Kenapa? Yang pertama, kita tidak akan tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka hidupnya akan lurus, tidak tersesat, serta mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia akhirat. Yang kedua, jalan hidupnya menjadi terang benderang. Al-Quran sebagai petunjuk jalan, sehingga seorang muslim tahu kemana arah yang dituju. Sehingga langkah-langkah perjalanan hidup dilakukan dengan penuh kepastian. Baik, itu materi hari ini dan sekarang saatnya kita melaksanakan tugas. Berikut ada tugas yang Ustazah berikan. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya ya nak. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.